إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum kita lanjut, maka pertanyaan muncul. Kenapa pembahasan ini perlu untuk kita? Apa judulnya sekarang? Pembahasan akidah tentang sikap perayaan akhir tahun dan semakna dengan itu. Kenapa hal ini perlu? Perlukah? Kalau tidak, sudah kita tutup majelis. Saya juga capek ini. Kenapa perlu? Siapa yang jawab? Antum kan sudah tahu pembahasannya. Yang perlu itu yang tidak tahu. Iya. Yang sudah tahu hukumnya haram ikut perayaan, ikut Natal. Haram bahkan mengucapkan selamat sebab tidak ada keselamatan dalam hal penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan, kekafiran. Kan sudah tahu untuk apa dipelajari? Dari sisi bisa Allah memerintah nabinya untuk mengilmui la ilaha illallah. Kalau nabi saja disuruh untuk memahami la ilaha illallah, apalagi kita. Yang lain yang di belakang biasanya tidak terlalu perlu. Makanya santai-santai saja di belakang. Hitung-hitung keuntungan. Mungkin banyak yang di belakang penjual ya. Penjual kopi, penjual songkok. Asal jangan penjual agama. Coba yang di belakang. Mana suaramu lagi? Ayo, yang di tengah. Siapa yang angkat tangannya? Ya. Ahsan. Iya. Ini bentuk islah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulm wa ahluha muslihun." Allah tidak akan binasakan sebuah negeri karena kezaliman. Ini kezaliman ini. Kezaliman besar kepada Allah, kesyirikan. Ada kezaliman, pasti ada kebinasaan. Bahkan kata Allah, "Wattaqu fitnah
La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Waspadai bencana yang tidak hanya menimpa orang yang melakukan kezaliman saja. Orang baik saja hancur. Waspadai itu. Nah, ini sudah ada kezaliman. Berarti akan ada bencana. Apalagi sudah dinampakkan berapa hari ini berentetan bencana. Tapi kata Allah di ayat ini, Allah tidak akan turunkan bencana ke sebuah negeri ketika ahluha muslihun, penduduknya terus melakukan islah, perbaikan. Nah, ini pembahasan ini terus perlu. Biar antum sudah poge tentang pembahasannya. Tetap perlu. Tetap perlu disuarakan. Tetap perlu dinampakkan. Iya. Sebab upaya islah terus perbaikan. Terus perbaikan. Kalau tidak ada itu, maka kebinasaan akan semakin besar. Yang lain. Ayo. Masih ada satu jawaban saya tunggu. Jawaban ini, jawaban ayo yang lain. Hah? Supaya tidak menyaksikan. Iya, maksudnya kenapa pembahasan ini perlu? Supaya semakin kokoh. Bagus. Kalau ini tadi kita perlu terus menambah ilmu di situ. Ini semakin kokoh. Mirip-mirip. Ayo, hampir dekat sudah. Sebagai bentuk pengingkaran. Bisa mirip tadi yang kedua. Islah, perbaikan. Terus, iya. Hah? Iya, mirip tadi. Wa ahluha muslihun. Maksudnya mereka menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini jawaban ada di bab khusus dalam kitab Tauhid. Ada bab khususnya dalam kitab Tauhid. Dibuatkan bab khusus. Kalau orang paham bab itu, maka ada jawaban ini. Hah? Iya, mirip ini. Tidak ada batas untuk terus menambah ilmu. Ilmu harus terus ditambah. Terus, iya bagus, mirip. Yang lain. Ya. Hah? Akidah kita akan diuji di setiap tahun. Sehingga perlu terus. Iya. Mirip, dekat sudah. Dekat sudah, semakin dekat. Ya. Hah? Keamanan apa? Hah? Menjaga keamanan? Iya, supaya tegak keamanan. Wa ahluha muslihun, supaya tegak keamanan. Coba antum jawab, kembalikan ke diri. Kenapa antum perlu?
Ah, hah? Apa? Apa? Iya, itu jawaban. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Supaya kita tidak terjatuh. Itu dalil kenapa haramnya. Sekarang kenapa kita perlu ini pembahasan ini? Iya, iya. Agar supaya kita tidak terjatuh. Ayo mirip lagi. Antum kan sudah tahu bahayanya. Kenapa mau terjatuh lagi? Untuk memperkokoh akidah supaya tidak terjatuh. Antum sih. Iya. Baik. Lihat jawabannya. Mirip-mirip. Tapi ini jawaban khusus lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Ini jawaban orang yang paling hebat tauhidnya pun kalau paham ini maka dia perlu. Kecuali kalau tauhidnya sudah racun, sudah membuat ujub, takabur, porema, pore apa? Pesempa. Bahkan boleh jadi ustadz yang paling hebat membahas tentang ini justru pelakunya. Terjatuh juga. Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari perdayaan Allah? Fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari perdayaan Allah kecuali kaum yang pasti merugi. Tiap tahun kita dipertakuti. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman bahwa berubah pikiran kita dalam bersikap terhadap ini. Jangan merasa aman bahwa kita dimasuki pikiran-pikiran sesat perkara ini. Jangan merasa aman. Harus terus waspada. Makanya perlu terus untuk diingatkan. Apalagi di tengah semakin banyaknya syubhat yang mengajak ke sini. Di tengah semakin banyaknya ajakan-ajakan mengajak ke sini. Di tengah semakin banyaknya metode dan cara supaya orang terjatuh. Di tengah semakin hebatnya, luasnya upaya mereka supaya kaum muslimin terseret masuk. Jangan merasa aman. Karena itulah terus harus menambah ilmu. Nah, dengan bertambah ilmu, semakin kuat. Semakin bisa menghadapi syubhat. Lagi pula ini tahunan. Sesuatu yang tahunan perlu terus diingatkan. Dan subhanallah, berkembang, semakin luas, semakin tersembunyi, semakin menyesatkan upaya supaya kaum muslimin terlibat. Tahun-tahun sebelumnya saja masih sangat sulit. Walaupun alhamdulillah banyak upaya perbaikan. Ada perbaikan-perbaikan, tetapi subhanallah. Ini baru berapa ribu penyanyi. Berapa ribu penyanyi. Di pinggir jalan lagi di Lakagon, Jakarta. Berapa ribu penyanyi. Dan kalau orang namanya menyanyi, siapa yang tidak suka? Baru penyanyi-penyanyi terkenal semuanya. Bebas. Sekedar dia bernyanyi, di diskotik dengan pelacur, minum minuman keras, itu lebih enteng dosanya daripada dia ikut bernyanyi, dalam rangka perayaan kesyirikan, menghancurkan agamanya. Ini ajakannya lebih mengerikan lagi. Diajak orang. Nah, yang heboh belakangan,
Kalau dulu-dulu, iya, perayaan seperti ini ya dilakukan oleh agama masing-masing. Ini malah ada orang yang mau lakukan bersama, difasilitasi bersama. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Meningkat bahaya. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ilmu tentang ini jamaah harus terus diperluas, diperhebat, dikokohkan, dan jangan merasa aman. Mari kita mulai dari ilmu yang paling mendasar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini akar seluruh ilmu, akar seluruh kemuliaan, dan sekaligus penghancur seluruh kesesatan. Apalagi namanya perayaan seperti ini. Yang jelas langsung merusak la ilaha illallah. Siapapun yang benar memahami la ilaha illallah, maka bisa langsung melihat perayaan itu tidak boleh bagi saya. Merusak la ilaha illallah. Tapi itu terkaburkan. Banyak orang yang ikut, justru apa? Dikirnya sekian kali, la ilaha illallah. Berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus, tapi ternyata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan terus untuk mengilmui la ilaha illallah, maka jangan pernah merasa aman, ilmu kita sudah seperti Nabi. Sudah takabburnya hamba di situ. Dan penyakit ini lebih banyak mengarah kepada ustadz-ustadz goblok. Bisa. Oh, saya tahu pembahasan itu. Terseret. Saya pertama apa? Dia sudah menyepelekan perkara ini. Dia sudah menyepelekan perkara ini. Itu berarti apa? Sudah tidak tahu. Itu artinya dia sudah tahu. Ditanya apa hukum ini, dia tahu. Ditanya apa hukum ini, benar jawabannya. Tapi adanya penyepelean berarti apa? Jawabannya cacat. Ilmunya tidak melahirkan ta'zim, pembesaran, pemuliaan. Kita zaman tidak merasa aman. Jangan merasa aman. Mengerikan. Tiap tahun kita diperhadapkan dengan ini. Ayo, gimana kita menghadapinya? Dan ini jamaah, perkaranya luas. Perayaan kan melingkup semua perayaan di luar Islam. Melingkup semua perayaan yang merupakan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melingkup semua perayaan yang merupakan mengangkat syiar selain agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang skalanya internasional seperti ini, ada yang skalanya nasional, seperti itu dan itu. Ada yang skalanya lokal lagi, interlokal. Ada yang skalanya lokal, ada yang skalanya melingkup. Bahkan ada yang skalanya rumah tangga, ulang tahun. Apa bedanya dengan Natal? Jangan, tak boleh Natal. Ulang tahun ke? 11-12 janji dong pala. Natal apa?
Perayaan apa itu? Kelahiran. Kalau tahun baru? Perayaan apa? Perayaan sunatnya Nabi Isa. Disunat Nabi Isa katanya di situ. Dirayakan. Tahun baru itu. Di akhir tahun, dua perayaan, dua hari raya besar orang Nasara. Tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin. Natal dan tahun baru. Itu dua perayaan besar. Yang asal dua perayaan ini dalam rujukan orang Nasara sendiri asalnya adalah dari penyembahan berhala itu perayaan. Dan sampai sekarang mereka tidak punya ilmu jelas, ilmu pasti kapan Nabi Isa lahir yang dirayakan. 25 Desember itu kesepakatan. Kesepakatan belakangan. Bahkan awal-awalnya dalam rujukan Nasara sendiri, awal-awalnya tidak ada Natal-Natalan, tidak ada tahun-tahun baruan, tidak ada. Bahkan ada keterangan diingkari oleh tokoh-tokoh Nasara awal. Tapi berhubungan masyarakat melakukan, pemerintah kita melakukan, dan banyak-banyak orang yang tertarik dengan Nasara justru pelaku hal itu, yang awal-awalnya adalah pelaksanaan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Agama animisme. Agamanya orang-orang Yunani. Orang Nasara berkuasa supaya bisa memasyarakat, ditetapkan juga, diakui juga. Banyak kisah dalam sejarah itu yang menunjukkan bahwa sebagai hari juga bukan. Dasarnya juga bukan dari agama Nasara. Bahkan bukan dari agama Nasara yang agamanya sudah berubah di awal. Apalagi dari ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Terus berkembang seperti sekarang. Kenapa? Menyatukan mereka. Agama mereka adalah bukan benar tidaknya itu agama. Bagaimana ada sesuatu yang kita pegang bersama. Itulah agama. Kesepakatan. Bukan aturan sang penguasa, sang pencipta. Aturan kesepakatan manusia. Nah, kita kaum muslimin, cepat dongok-dongok. Ikut juga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada yang paling saya cintai, paling saya besarkan, paling saya agungkan, paling saya takuti kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita disuruh apa? Mencintai selain Allah, mengharap, takut kepada selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak kita sembah, kita serahkan padanya ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dijaga untuk apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini langsung menghancurkan la ilaha illallah. Kejahatan itu. Dan ini berat. Kalau orang sudah kena syubhatnya, kena penyakitnya, kena keindahannya. Berat sekali. Harus terus perbaharui la ilaha illallah. Apalagi yang suka main game, suka nonton sinetron dan seterusnya. Di situ masuk ajaran-ajaran ini. Sebab di acara-acara itu justru apa?
klimaks justru di hari Natal, justru di tahun baru itu. Supaya orang ikut. Woi, jangan mau ikut nggak boleh. Tapi nonton. Woi, hebat, seru sinetronnya, seluruh filmnya. Yang main Chanteng Hong. Berpasangan dengan Garpu Cheng. Main favoritnya. Sudah. Seru. Klimaksnya di mana? Perayaan Natal. Dengan beragam cerita klimaks di situ. Perayaan Tahun Baru. Dengan beragam peristiwa klimaks di situ. Nonton, ikut larut juga. Syahdu. Lihat hati bagaimana dirusak. Boleh jadi ada orang yang murtad saat nonton itu. Apalagi kalau klimaknya sudah mengantar apa? Ada banyak bentuk klimak. Ketegangan, takut, harapan, cinta, kebahagiaan. Diramuh oleh sutradara. Semuanya diwujudkan dalam Natal atau Tahun Baru. Yang nonton, larut. Di dalam Chanteng Hong, angarugi. Pantarang, ngarut tau dengi. Hanya di dalam bale-bale ji. Pantarang, itu jento, jeng dong palaga. Di dalam disetting menangisnya. Dia di luar betul-betul menangis. Astagfirullah. Dalam menyembah selain Allah. Dalam menyembah salib. Patung. Yang disalib siapa? Itu Tuhan. Ngapa niat Tuhan disalib sini? Kalaupun Nabi Isa itu yang disalib, tetap haram seharam-haramnya, syirik sebesar-besarnya, busuk sebusuk-busuknya, menyembahnya. Apalagi yang disalib bukan Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma salabuh." Mereka tidak pernah menyalibnya. "Wa ma qataluh." Mereka tidak pernah membunuhnya. Terus kenapa yang ada muncul? Coba lihat. Kenapa yang muncul? Disalib. Mati. Dihidupkan kembali. Akhirnya disembah, disalib. Kenapa sampai Nabi Isa disalib? Nabi Isa dibunuh, mengorbankan. Kenapa sampai seperti itu cerita? Sebab yang berkuasa saat itu orang Yahudi. La'natullah alaih. Seperti sekarang, banyak sekali cerita bisa dibolak-balik. Dibalik, sebentar dibalik lagi. Sampai 1000 kali dibalik-balik. Terus orang sadar, kita balik. Padahal dia masih perlu 999 kali membalik, baru bisa lihat kenyataan. Lihat kalau orang sudah dipermainkan, sulit sekali itu selamat. Kalau sudah informasi itu sudah dirusak dengan beragam metode. Dibungkus dengan beragam bungkusan. Al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah. La ilaha illallah mengharuskan menjauh dari semua itu. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat yang kedua ini lebih dahsyat lagi nih. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saking hebatnya ini syahadat, Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun, harus ikut di atas syahadat ini pula.
akhir zaman. Menghancurkan salib, membunuh babi, mengembalikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, membunuh Dajjal. Sebagai apa? Sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya merusak ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sepelekan prinsip ini. Kapan bersyahadat di atas ini, maka tidak ada yang kita ikuti kecuali hanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita taati kecuali hanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar radhiyallahu anhu dilihat bawa lembaran-lembaran Taurat, Umar semangat sekali menggali. Lembaran-lembaran Taurat, ada yang benar, ada yang tercampur-campur. Umar semangat mau lihat-lihat. Nabi tanya, Umar, apa itu? Ini dari teman lembaran-lembaran. Kata Nabi, Umar, kamu sudah ragu? Ragu sama Islam? Sampai Umar mengatakan, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Kemudian Nabi memberi ilmu. Seandainya Nabi Musa ikut, Nabi Musa lebih hebat dari Nabi Isa. Seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali harus ikut kepada saya. Kalau hidup. Sebab hukum untuk Nabi, itu semuanya harus ikut. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, satu wasiat Allah, satu perintah Allah, satu perjanjian keras sangat kuat. Allah ambil pada semua Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW diutus, kalian akan ikut semuanya. Itu diambil janji semuanya. Ini syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pembanggaan, kemuliaan hanya mengikuti jalan kebenaran. Jalannya semua Nabi dan Rasul. Bahkan jalan yang terhebat dari semua jalan Nabi dan Rasul. Jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mengharuskan kita apa? Berlepas dari semuanya. Tidak masuk akal betul yang bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Melakukan perayaan Natal. Tidak masuk akal. Kecuali kalau tidak ada akalnya. Atau tidak punya ilmu. Atau hanya ikut-ikutan. Atau hanya karena uang. Atau hanya karena jabatan. Lain lagi masalahnya. Tapi kalau betul-betul berakal, tidak akan ikut. Lihat ayat-ayat Quran banyaknya, supaya di atas prinsip itu. Lihat petunjuk-petunjuk Nabi SAW, supaya surah apapun dalam Quran, surah berlepas dari seluruh ajaran yang keluar dari prinsip ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat apapun, pasti di dalamnya terkandung prinsip itu. Prinsip untuk selamat dari terlibat Natal, Tahun Baru, dan semisalnya. Suratul Fatihah, ayat kursi, amanah rasulu, 3 kul, apalagi kul ya ayyuhal kafirun. Semua surah. Suratul Baqarah, dari awal, itu surah dari surah terdahsyat. Untuk apa? Berlepas dari semua itu. Bahkan dirinci ilmu-ilmu supaya orang tidak terjebak dalam perayaan-perayaan Natal, Tahun Baru, dan semisalnya. Penuh 1001 ilmu dalam suratul Baqarah. Semuanya mengarahkan untuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya dalam suratul Baqarah banyaknya ilmu tentang Bani Israel. Supaya apa?
kita tidak ikuti, supaya kita tidak contoh, supaya kita terjebak jebakannya, supaya kita tahu sifat mereka, supaya kita jangan tertipu, supaya dan banyak sekali. Kenapa tidak bisa mengambil pelajaran? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat surat Al-Fatihah. Ayo, kita ambil yang surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir, ilmu besar di situ. Kita ambil yang paling mudah dipahami. Iya, apa yang paling mudah untuk selamat dari ini? Paham perkara ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas. Ayo, yang paling jelas lagi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa al-maghdub? Nabi langsung tafsirkan. Orang Yahudi. Siapa ad-dallin? Orang Nasrani. Itu dibaca tiap hari itu. Antum baca ini betul-betul berlepas dari Yahudi dan Nasara setiap baca? Itu diminta dengan perasaan betul-betul, wah ya Allah selamatkan dari al-maghdub. Maghdub dimurkai. Wah, dimurkai itu dilaknat. Ad-dallin sesat berpaling. Nabi langsung tafsirkan Yahudi, al-maghdub, an-Nasara. Tidak ada sholat kalau tidak baca ini. Ini salah satu ilmu kenapa kita perlu dan jangan merasa aman. Sebab di sini saja kita di ilmu yang jelas ini rusak kita di situ. Kita baca surat Al-Fatihah tapi tidak minta betul-betul berlepas dari al-maghdub dan ad-dallin. Kenapa? Kita terlelaikan di situ. Kita terlelaikan di situ. Apalagi kalau bacanya imamnya, cancangnya. Kita tidak sampai supaya bisa dapat amin. Sudah, tidak bisa konsentrasi sudah di situ. Ini harus betul-betul diminta. Minta supaya diselamatkan. Itu permintaan, minta sesuatu karena cinta, penuh harap, betul-betul diinginkan. Itu pada apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus ghairil maghdubi apa? Kita minta karena apa? Kita benci. Kita benci, merasa jijik, merasa busuk. Betul-betul harus berlepas darinya. Antum lari dari penyakit kusta, harus lebih lari dari bahaya ini. Antum lari dari penyakit kanker, harus lebih lari dari bahaya. Antum tidak mau terkena kotoran, najis dan seterusnya, harus lebih merasa busuk terhadap terkena penyakit ini. Al-maghdubi alaihim wad-dallin dan ad-dallin ini. Minta kepada Allah supaya diselamatkan. Kalau ini berkurang, sudah. Di kehidupan keseharian mulai bergeser. Dalam tontonan bisnis, kalau bisnisnya, orang-orang kuat agamanya juga, dalam berpegang, bisa dan banyak melalui dunia bisnis, banyak mereka melalui dunia bisnis, itu apa? Menjebak kaum muslimin. Datang kau, saya kasih kau nanti anunya, diskon atau apa. Datang kau di rumah ya, ada acara-acara ini Natal ke anak-anak ini apa. Mau dikasih proyek di situ. Harganya 4M. Tambah-tambah 5M. Tapi datang Natal. Kalau yang sedikit 5M. Pikir. Kapan lagi saya dapat ini? Tapi tidak bisa orang Natal. Tapi kan saya datang hanya saya kan tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalilnya Ustaz goblok. Salah menempatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dia mau berbuat baik kepada kita,
Balas kebaikan orang dengan kebaikan. Masa kita tidak datang? Iya, hormati tuan rumah, saling berkunjung. Muncul dalil-dalil benar, tapi dengan pikiran syaitan. Yang intinya apa? Tidak apa-apa Natal. Dalam kondisi ini, karena dalil-dalilnya ini. Kalau orang tidak kuat ilmu, kenapa sampai mereka maghdub? Kenapa sampai mereka dhalin? Kenapa kita diwajibkan untuk minta? Kalau tidak punya ilmu bahwa la ilaha illallah saya digangguin. Dan ini sesuatu yang paling berharga dalam hidup saya. Jangankan jutaan miliar, iya, jutaan triliun, lebih dari itu, tidak ada nilainya. Kalau la ilaha illallah yang diganggu. Nah, kalau ilmu itu yang muncul, 5 miliar. Atuh. Iya. Langsung dia bilang, kalau pebisnis muslim, iya. Natal ibadahnya Bapak. Iya. Seorang muslim hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita berhenti di sini, Pak. Iya. Banyak rezeki yang lain. Prinsip. Tapi kalau pedagang dompala, dongo, atu, pikirannya. Kalau kelas-kelas pejabat lebih hebat lagi. Kelas-kelas di atas lebih hebat lagi. Kelas-kelas menteri lebih hebat lagi. Lebih banyak lagi. Kalau sudah penyakit dunia masuk, ilmu berkurang, sudah terdesak juga perlu sama uang. Iya, apalagi kalau disertai sudah dengan ancaman. Nah, kalau tidak, dibuatkan kau itu masalah, tidak jadi anu moko, tidak jadi anu moko. Sudah. Fitnah jamaah. Perlu kekuatan, perlu kekokohan. Tapi kalau orang punya ilmu lebih dalam, misalnya ilmu. Nadara rajulun ibilan bibuana. Seorang lelaki bernazar, sahabat bernazar. Untuk ayyan hara ibilan bibuana. Untuk menyembelih seekor onta di tempat yang bernama Buana. Coba lihat. Pendorong nazarnya siapa? Sahabat. Sahabat bernazar, berkurban karena Allah. Lihat kehebatannya. Lihat banyaknya pahala kurban itu. Terus dalam bentuk nazar. Nazar harus ditegakkan. Terus kurbannya belum bentuk ibadah kurban. Ibadah yang sangat besar. Kurbannya apa? Onta kurban yang terafdal. Terkumpul semua itu. Hanya nazarnya di tempat yang bernama Buana. Tanya Nabi SAW. Ya Rasulullah gimana? Maka Nabi balik tanya. Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat itu? Lihat prinsip, lihat ajaran Nabi. Kita bersyahadat, lihat caranya Nabi. Bersikap. Kita cinta kepada Nabi SAW, lihat cara Nabi. Bersikap. Apakah di tempat itu terdapat berhala? Dari berhala jahiliyah yang disembah? Pertanyaannya Nabi juga, hal kana, apakah dulu? Kalau sekarang sudah tidak ada, tetap pertanyaannya dulu pernah ada tidak? Walaupun sekarang sudah tidak ada. Itu maknanya itu. Coba lihat. Ada berhala di situ. Pernah disembah. Kalau mereka menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Lolos. Kenapa? Sebab masalah itu. Akan bermasalah kalau ada tempat. Ada berhala disembah di situ. Kalau di gereja berapa? Akan bermasalah itu. Padahal sahabat apa?
Ini nazar, wajib ditunaikan. Kurban lagi, besar, onta lagi. Dan sahabat, di atas tauhid. Sudah berlepas dari kesyirikan. Ingin menyembelih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bermasalah kalau di tempat itu ada apa? Bahkan walaupun sudah tidak ada berhalanya, dulu pernah ada. Jadi pelarangannya bukan hanya karena ada niat. Sekedar bersama dalam perayaan itu, sekedar bersama di tempat itu, sudah merupakan bencana bagi hamba. Menyusul pertanyaan kedua. Hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Ini langsung Id, hari raya. Ini langsung hari raya ini. Perayaan. Apakah di tempat itu ada perayaan dari perayaan mereka? Tempat itu jadi tempat berkumpulnya mereka? Di situ mereka biasa buat perayaan mereka kah? Wih, kumpul semua ini. Sahabat mengatakan, la, tidak ada ya Rasulullah. Qalu la. Akhirnya Nabi bilang apa? Aufi binadarik. Tunaikan nazarmu. Kenapa? Kalau tidak terjawab itu, Nabi bilang apa? Fa'innahu la wafa'a li nadarin fi ma'asyatillah. Karena sungguh tidak boleh menunaikan nazar kalau bermaksiat kepada Allah. Nazarnya sahabat ikhlas karena Allah dengan kurban onta bisa menjadi nazar maksiat. Tidak ada niat sama sekali, tidak ada keinginan sama sekali, bisa berubah menjadi maksiat karena masalah apa? Ada berhala, ada hari raya selain Islam jahiliyah. Ini harus dikembangkan. Nabi SAW bersabda, "Awthaqu ural iman." Kekuatan iman yang paling kuat. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kalau ini yang paling kuat sudah dironrong, tidak ada. Terserah gelarmu apa. Gelar agama apa? Profesor tafsir, profesor hadits, profesor apa? Kedudukanmu apa? Pimpinan pondok, apa? Kiai, guruta, Andre guruta, syekh, apa sebut? Terserah. Kalau ini rusak, hancur agama. Ini cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan perayaan itu langsung menghancurkan itu. Itu langsung itu menghancurkan. Makanya Islam melarang betul sehebat-hebatnya. Bahkan membantu pun tidak. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian membantu terhadap dosa. Tidak ada dosa yang lebih besar dari itu. Wal 'udwan, permusuhan. Tidak ada permusuhan, kezaliman lebih besar dari itu. Sebab itu langsung kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kezaliman kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh membantu di situ. Kalau aparat, saya Ustaz polisi Ustaz, disuruh jaga gereja hari Natal. Kenapa main Ustaz? Jaga kok. Kak polisi kok hanya guna-gunaan menjadi polisi. Tetap harus jaga sebagai polisi. Keamanan. Hanya waspadai. Jangan sampai dikasih ampaunya. Dikasih ininya. Oh iya tahu. Tama-tama bikin jalan. Langsung Pak Polisi Muslim. Lakum dinukum waliyadin. Saya hanya menjaga. Tidak terlibat. Itu prinsip agama. Itu polisi yang berada di atas nilai-nilai Pancasila itu. Di atas undang-undang dasar.
yang berpegang di atas prinsip bahwa hanya satu yang disembah, hanya satu yang dibesarkan, hanya satu yang diagungkan, tidak ada selainnya. Itu prinsip para pahlawan kita. Coba lihat jamaah. Doa setiap hari. Kemudian hadits. Kalau hadits itu hadits itu luar biasa hebatnya itu. Sahabat kurban, nazar, onta, terkumpul kehebatan semua ini, semuanya menjadi maksiat. Dan tidak ada sama sekali keinginan mau mencintai berhala dan seterusnya. Tidak ada sama sekali. Benci terhadap itu. Tapi sekedar dilakukan di situ, jadi maksiat. Itu agama. Ini akidah kita dirondong terus setiap ini. Tapi alhamdulillah berkembang. Semakin baik. Tidak-tidaknya kembang apinya sudah dilarang. Memang ada tinjauan keamanan juga. Supaya yang seperti itu bisa. Tapi setidak-tidaknya isilah pelarangan itu karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala besar. Itu berarti apa? Mengurangi syiar. Mengurangi syiar kekafiran. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah, maka itu apa? Ketakwaan hati. Kalau kebalikannya, mengagungkan syiar selain syiar Allah, maka itu apa? Kehancuran agama. Dan tidak ada syiar yang lebih hebat daripada hari raya. Tidak ada syiar yang lebih hebat dari hari raya. Kalau orang beribadah dengan ibadah agama lain, sudah bisa murtad. Terus bagaimana kalau berhari raya yang merupakan ibadah besarnya, syiar besarnya? Ini perkara yang bisa membuat orang murtad. Kalau ada pembenaran, kalau ada pembesaran, kalau ada pengagungan. Beda dengan orang yang terpaksa karena politik, karena uang, karena ini, karena ini. Tapi tetap berdosa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman. Sebab Nabi SAW sudah mengingatkan sahabatnya. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Shibran bishibr. Wa dira'an bidira'. Hatta law dakhaltumu juhradab la dakhaltumu atau la tabi'tumu. Ini Nabi ingatkan kapan? Ketika sahabat Nabi yang baru masanya dalam Islam minta juga pohon bidara. Setelah itu Nabi mengingatkan mereka akan bahaya itu. Kemudian Nabi di akhir hadits mengingatkan, pasti dan sungguh pasti kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal, sejengkal, dua jengkal, dua jengkal. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut masuk.
Iya, biawak atau dab. Iya. Dab mirip buaya, mirip biawak. Hanya kita terjemah biawak, ya tidak apa-apa. Saya itu yang kita bisa lihat. Mirip-mirip itu. Hanya beda sifat-sifatnya. Biawak bisa di laut, di air. Kalau dab di padang pasir, tidak di air dia. Tapi dab kecil seperti biawak. Lubangnya kecil. Tapi coba lihat, sampai mereka masuk ke lubang itu, kalian juga pasti ikut masuk. Dalam sebuah riwayat, sampai kalau ada di antara mereka menzinahi ibunya, pasti kalian juga akan ikuti. Lihat, mengerikannya itu perkara. Ketika Nabi ditanya, apakah Yahudi dan Nasara? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam sebuah lafaz, apakah mereka adalah Romawi dan Persia? Siapa lagi kalau bukan mereka? Jangan merasa aman. Kalau Nabi tidak merasa aman terhadap sahabatnya, terus bagaimana kita? Di tengah banyaknya memang orang-orang yang terjatuh. Jangan merasa aman. Ini termasuk kemungkinan besar menyeluruh. Yang teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala sudah sangat banyak di dalamnya. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Jadi, mari berupaya terus mengingat ilmu akan perkara ini. Ada banyak luas ilmu akan perkara ini. Ingat bahayanya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Minhum sesuai dengan kadar tasyabbuhnya. Bisa sama-sama mereka. Mereka betul lahir batin, berarti murtad. Bisa juga terimbas, tidak sampai murtad. Sampai-sampai para ulama ketika menjelaskan kalau mereka itu sepakat mengikuti perayaan mereka haram, itu sepakat seluruh para ulama. Sampai-sampai di antara mereka ini pertanyaan, mereka kan dalam perayaan itu ada pasarnya. Mereka buat pasar diskon dalam rangka perayaan ini, mereka pasar. Iya. Kaum muslimin bisa tidak masuk belanja di situ? Pasar. Iya, di pasar. Mereka yang punya pasar, mereka yang jualan. Iya, untuk perayaannya dan seterusnya. Iya, kita juga perlu makan di situ. Gimana, bisa tidak? Lihat caranya menjawab. Mereka jawab apa? Kalau masuk belanja, tidak membesarkan, tidak mengagungkan, tidak terlibat, sekedar belanja, maka boleh. Tapi kapan ada kecintaan, ada pembesaran terhadap perkara itu haram. Lain lagi kalau hukumnya, kita yang jual, muslim yang jual. Jual apa? Jual keperluan untuk perayaan itu. Kalau ini haram semuanya, jual beli seperti ini. Masuk dalam wala ta'awan walal itsmi wal udwan. Jadi bedakan hal itu. Saya tidak jualan ja. Lapuk-lapuk. Saya jualan untuk ininya, untuk ininya, untuk ininya. Masuk. Selama jelas perkara itu, untuk perkara itu, untuk kegiatan penyembahan kepada selain Allah, kegiatan kesyirikan, kegiatan kekafiran, maka haram. Ini kita sampaikan untuk terus memperkuat, jangan merasa aman, untuk islah, perbaikan, dan untuk menjaga generasi kita. Ini mengerikan. Kalau generasi kita, anak-anak muda sekarang tidak semakin dikuatkan, berbahaya sekali. Mereka mengupayakan beragam cara agar supaya merusak agama melalui hal-hal seperti ini. Para ulama juga mengingatkan bahwa kegiatan perayaan, ini kegiatan perayaan Natal, Tahun Baru itu tidak ada dalam agama Nabi Isa. Bahkan setelah Nabi Isa meninggal, itu dirusak oleh beberapa murid atau beberapa orang. Itu apa? Tetap tidak ada
ratusan tahun. Nanti beberapa beberapa ratus tahun ke depannya, itu baru ada. Itu pun satu dua. Itu pun yang melakukannya masih gereja-gereja yang kecil. Nanti sekian ratus ke depan, kemudian baru gereja-gereja besar. Nanti ketika agama Nasara menguasai sebuah negeri besar dan seterusnya, baru dijadikan sampai besar sampai sekarang seperti ini. Sangat-sangat betul-betul tidak masuk akal kaum muslimin terlibat di dalam hal-hal yang semisal ini. Tapi ingat, bersamaan dengan itu, kaum muslimin bukan pengacau. Kaum muslimin pembawa rahmah. Kaum muslimin pembawa kebaikan. Kaum muslimin pembawa kedamaian. Kaum muslimin adalah sebab kekokohan negara, kebaikan masyarakat, keamanan. Kaum muslimin tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan keonaran, apalagi sampai bom, membom dirinya, membunuh, dan seterusnya. Itu tidak dilakukan oleh kaum muslimin yang betul-betul kokoh di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, kaum muslimin juga tidak boleh terlibat dalam hal-hal itu. Harus jaga diri. Tidak boleh terlibat dalam hal-hal itu. Bahkan kaum muslimin harus terus melakukan perbaikan. Sebab yakin bahwa itu sebab dari sebab-sebab bencana. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi yang pasti membinasakan. Apa yang pertama? Asyirku billah. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waspadai. Kita sudah dipanggil khusus. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, sampaikan. Wahai orang-orang kafir. Itu prinsip kita. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang kafir, wahai Yahudi, wahai Nasara, wahai orang ini, wahai semuanya. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah beribadah apapun yang kalian sembah. Saya tidak akan pernah merayakan apapun yang kalian rayakan. Saya tidak akan melakukan ibadah bagaimanapun kalian beribadah. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'budu. Kalian tidak akan pernah menjadi penyembah dia yang saya sembah. Tapi orang Nasara menyembah Allah. Kenapa dikatakan tidak menjadi penyembah? Sebab penyembah, abid, nanti dikatakan abid kalau dia beribadah kepada Allah, tidak yang lainnya. Adapun beribadah kepada Allah, yang lain juga bukan abid, bukan hamba Allah. Itu musyrik. Bukan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan pernah beribadah. Apapun yang kalian sembah. Kalian tidak akan pernah menjadi penyembah. Dia yang saya sembah. Terus, wala ana abidun ma'abattum. Saya tidak akan pernah menjadi abid. Apapun yang kalian sembah. 2 kali kita nyatakan berlepas. 2 kali kita nyatakan berlepas. 3 kali sudah. Pertama panggilan, Qul, ya ayyuhal kafirun. Kalimat Qul apa? Qul, sampaikan. Itu harus terang. Itu harus terang, jelas. Harus terang, jelas. Sampaikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah yang suruh kita. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Ditafsirkan apa itu orang kafir? Semua selain Islam. Tak ada penafsiran tidak mau menyebutnya kafir. Dia tafsir ke mana? Kafir di situ, semua selain Islam. Lari, tapi mau melakukan makar terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang Yahudi Nasara tidak mau dibilang kafir. Kenapa dibilang kafir? Jadi supaya benar, bilang Qul ya ayyuhal kafirun artinya sampaikan wahai orang-orang selain Islam. Cocoknya. Cocok. Bunyinya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Terjemahnya apa? Wahai semua selain Islam. Cocok. Mau melakukan makar, tapi Allah subhanahu wa ta'ala semakin mempertegas agamanya. Untuk apa? Itu kalimat disampaikan untuk kita nyatakan, kalian kafir. Kalian semua selain Islam. Saya terhadap kalian tidak akan pernah beribadah. Tidak akan pernah melakukan ibadah. Apalagi perayaan. Apapun yang kalian sembah. Tegasnya itu, jelasnya itu. Ini surah kata Nabi, bara'atun minasyirik. Surah berlepas dari syirik. Surah makna dari la ilaha. La ilaha.
Lihat berlepasnya. Terus kita nyatakan, wala antum abiduna ma'abud. Di sisi lain, kalian tidak akan menjadi penyembah dia yang saya sembah. Saya seperti ini, tidak pernah mendekat, tidak pernah menyembah. Terus dia, kamu sana, kamu tidak akan menjadi penyembah. Jadi seolah-olah saya seperti ini, jaga jarak betul. Kamu harus menjauh. Ini dua maknanya nih. Kalimat berlepas betul, semakin jauh. Saya tidak akan pernah beribadah. La a'budu, kata kerja. A'budu, yang maknanya apa? Apa? Fi'il mudhari'. A'budu. Terjadi, terus. Itu fi'il mudhari'. La a'budu. Ma ta'budun. Apapun, bagaimanapun, siapapun yang kalian sembah. Jelasnya. Jelas, ini ayat ini nih. Berlepas. Nabi mengatakannya bara'ah. Ini nama lainnya apa? Surah Qul ya ayyuhal kafirun. Nama lainnya apa? Suratul Ikhlas. Ini juga Suratul Ikhlas. Salah satu namanya Suratul Ikhlas. Keikhlasan, kemurnian. La a'budu ma ta'budun. Terus, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak akan menjadi penyembah dia yang sesembah. Sana. Kalian bukan penyembah dia yang sesembah. Berlepas. Berlepas dari dua sisi. Di sini kita tarik, di sana kita usir. Ini berlepas total betul ini. Sampai di situ diulangi. Tapi dengan metode lihat. Wala ana abidum ma'abattum. Kita menarik diri, menjauh. Tapi kalimatnya lebih hebat. Wala ana abid. Saya tidak akan menjadi penyembah apapun yang kalian sembah. Tadi kata kerja, sekarang kata sifat. Artinya apa? Berlepas itu dari menyembah selain Allah, dari beribadah dengan ibadah mereka, apalagi perayaan, itu harus terus dilakukan sampai menjadi sifat. Terus hentakan kepada mereka, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak akan menjadi penyembah dia yang sesembah. Sama. Sama. Jauh sejauh-jauhnya sama. Sebab menyembah apapun selain Allah sama. Bukan hanya Yahudi, Nasara, semua selain yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Lakum dinukum, ambil agama kalian. Kita jauhkan. Lakum dinukum, ambil sana. Waliyadin, untuk agamaku. Dari awal sampai akhir berlepas. Kenapa sampai ada yang pahami? Seperti Gus goblok. Justru digunakan ayat itu untuk apa? Untuk menghilangkan makna ayat. Menghilangkan ilmu terbesar dalam beragama. Al-wala wal-bara. Kekuatan iman yang terkuat. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah. Benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bersama dengan itu jamaah, prinsip ini harus di atas ilmu, harus di atas iman. Bukan karena emosi, bukan karena syahwat, bukan karena sentimen, tetapi harus di atas ilmu. Supaya tidak digunakan oleh orang-orang khawarij, pengacau, dan seterusnya. Prinsip ini jamaah melahirkan kasih sayang. Kasihan orang yang menyembah selain Allah. Kasihan kaum muslimin yang terseret. Kasihan terhadap diri. Jangan sampai terjatuh. Sifat rahmah. Karena itu apa? Hayo selamatkan diri. Hayo selamatkan. Ini makna prinsip ini. Dengan cara sampaikan agama. Dakwah. Sampaikan. Jadi sebab-sebab supaya selamat. Mereka membuat sebab-sebab bencana. Kaum muslimin buat sebab-sebab keselamatan. Kesyirikan dalam beragam bentuknya sebab bencana dunia, alam barzakh, akhirat. Kaum muslimin hadapi dengan tauhid dalam beragam bentuknya sebab keselamatan dunia, alam barzakh dan akhirat. Dan kekuatan tauhid itu harus dengan dua ini. Hanya kepada Allah, tidak boleh selainnya. Hanya mencintai Allah,
Tidak boleh selainnya. Hanya membesarkan Allah. Tidak boleh yang lainnya. Prinsip seperti ini jamaah penyelamat, keselamatan, kebaikan, kemuliaan. Dan itu fitrah. Apalagi yang perlu dilakukan kaum muslimin? Nabi SAW bersabda, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb wasilatur rahim tazidu fil umur wa fi'lul ma'ruf yaqi masari as-su'. Sedekah diam-diam sir itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan menyambung silaturahim itu akan menambah umur, lebih damai, lebih aman. Serta melakukan beragam perbuatan baik akan menghalangi serangan-serangan bencana. Coba perbanyak sedekah. Berbagi. Sedekah. Berbagi. Apalagi yang sir. Apalagi yang sir. Nah, di saat seperti ini banyak bencana, banyak sedekah. Termasuk diharapkan termasuk sedekah sir. Antum kirim, kan tidak ditahu itu. Tidak ditahu. Jangan nanti diumumkan, ayo siapa yang 100.000, 5 juta. Itu bagus, sedekah. Tapi sir itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ayo belajar sir itu. Menyambung silaturahim dengan cara yang baik. Orang-orang yang memusuhi, kerabat yang memusuhi, sambung. Itu sebab-sebab kebaikan di tengah masyarakat. Terus, ini lebih luas lagi. Dalam hadis disebutkan, sana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su'. Beragam perbuatan baik itu akan menghalangi, mencegah, membentengi dari apa? Serangan-serangan bencana, turunnya azab dan seterusnya. Perbanyak kebaikan. Perbanyak kebaikan. Apakah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan sesama makhluk? Berhubungan dengan orang tua, guru, sahabat, teman, tetangga, anak, istri. Ayo, perbanyak kebaikan. Itu sebab untuk selamat. Apalagi yang perlu dilakukan? Berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tetap dijaga, diselamatkan. Kaum muslimin dari pemimpin sampai yang paling bawah dijaga, diselamatkan, dituntun, diarahkan, diampuni dan seterusnya. Orang-orang yang berada di luar Islam doakan supaya dapat hidayah, supaya dapat kebaikan, supaya sebagaimana kita mencintai nikmatnya hidayah itu, baiknya hidayah itu. Minta. Boleh jadi dengan doa kita, bisa jadi sebab-sebab orang dapat hidayah. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.